Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Adapun pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran dari pertemuan atau pekan yang lalu. Oleh karenanya sebelum kita memulai, mari kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disiapkan buku paketnya dan dibuka sembari disimak materi-materi yang sedang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan langkah seperti ini teman-teman bisa lebih efektif, lebih mudah dalam memahami pembelajaran akidah akhlak. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, silakan dibuka buku paketnya di halaman. Kita masih membahas di bab kedua ya, yaitu tentang Asmaul Husna. Yang mana Asmaul Husna adalah nama baik, nama-nama yang baik, nama-nama yang dimiliki atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Ghafur yang kita pelajari dan Al-Afu. Ya, kemarin sudah Bapak sampaikan secara garis besar antara Al-Ghafur dan Al-Afu. Ya, Al-Ghafur maka Allah yang Maha mengampuni. Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Namun tetap catatannya masih ada. Ya, bekasnya masih ada. Ya, tapi Allah sudah mengampuni. Tapi kalau Al-Afu, Allah Maha memaafkan. Memaafkan itu walaupun kita melakukan dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan hilangkan. Catatannya tidak ada bekasnya. Bekasnya dibuang semua oleh Allah, dilupakan semua oleh Allah. Nah, adapun hari ini insya Allah kita akan mempelajari seputar bagaimana sih perbedaan antara Al-Afu dan Al-Ghafur. Ya, jadi tentu hal ini agar kita bisa lebih memudahkan kita dalam memahami. Ya, perlu difahami secara bersama bahwasanya Al-Afu, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, nama-nama baik Allah adalah nama-nama yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Ya, semuanya baik, semuanya sangat baik. Ya. Namun yang kita bahas adalah Al-Afu dan Al-Ghafur. Al-Afu ini memiliki makna yang lebih luas. Ya, makna yang lebih luas dibanding dengan Al-Ghafur. Yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya Al-Ghafur itu Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Namun dosa-dosa kita itu masih ada bekasnya. Ya. Namun Allah telah tutupi baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan Allah juga tutupi dari pandangan seluruh makhluk-makhluknya. Ya. Pak, apakah kalau kita diampunkan oleh Allah, catatannya masih ada bekasnya, kita bakal mendapatkan siksaan Allah? Tidak, teman-teman. Ketika Allah sudah mengampuni, maka insya Allah kita tidak akan menjadi bagian orang-orang yang berdosa, tidak menjadi bagian orang-orang yang disiksa oleh Allah. Ya, oleh karenanya kita sering-sering meminta pada Allah untuk bertobat kepada Allah, meminta ampunan dan meminta permohonan maaf. Ya, oke. Adapun yang kedua Al-Afu, yaitu pemberi maaf. Nah, adapun pemberian maaf ini, maka catatannya itu benar-benar dihilangkan. Dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan benar-benar dihilangkan. Benar-benar diberikan catatan yang baru. Contoh, kita punya kertas. Kemudian kertas ini banyak catatan-catatan jelek kita. Kalau Al-Afu itu benar-benar kertas ini dirobek, dibuang, dihilangkan atau dibakar, ya. Kemudian dikasih catatan yang baru. Ya, seperti itu. Itu contoh dari Al-Afu. Kalau contoh dari Al-Ghafur, seperti halnya mungkin ketika orang tua kalian, ayah kalian khususnya, ketika sedang mengetok dengan paku, ya mungkin ke bangku atau kemana. Nah, kemudian paku itu kan nempel. Paku itu kan nempel. Ya, paku itu nempel di kayu atau di tempat yang sedang diketok. Nah, setelah itu ketika ditarik, ya, ketika paku itu ditarik, maka di sini ada bekasnya. Ada terus bekasnya. Nah, maka itu sebagai contoh Al-Ghafur. Bekasnya masih ada, tapi dosanya sudah dihilangkan, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun contoh lain di sini. Ya, perbedaan agar lebih terlihat jelas antara Al-Ghafur dan Al-Afu. Jadi nanti di hari kiamat, ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, ya, mendekatlah," kata Allah. Ya, maka hamba itu mendekat kepada Allah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada makhluk itu, kepada manusia tersebut, "Apakah kamu ingat dosa ini?" Ya, dikasih catatan. Ya, dosa ini, dosa itu, dan dosa-dosa sebagainya. Ya, kemudian orang tersebut, "Ya, saya masih mengingatnya." Ya, masih mengingat ya Allah, masih mengingat ya Allah. Nah, maka Allah setelah itu berfirman, ya, "Aku telah tutupi dosa-dosamu baik di dunia maupun di akhirat, ya, dan aku telah memberikan ampunan, ya, atas dosa ini untukmu." Jadi Allah ampunkan, tapi catatannya masih ada. Ya, dikasih lihat, ditunjukkan. Namun, kalau al-afu, ya Allah yang Maha mengampuni, maka di hari akhirat kelak ketika seseorang dipanggil, "Wahai fulan," ya, maka Allah mengatakan, "Aku telah ridho kepadamu. Aku telah mengampunkan segala dosa-dosamu baik di dunia maupun di akhirat." Ya, telah mengampunkan, telah menghilangkan, telah menghapus semua dosa-dosanya. Jadi nggak ada catatan buruk lagi. Nah, itulah perbedaan al-afu dan al-ghafur. Nah, adapun di halaman ke-12, al-afu disebut sebanyak 5 kali. Sedangkan al-ghafur yang kemarin Bapak sampaikan disebut sebanyak 91 kali. Ya. Di sini tertulis bahwasanya seseorang yang senantiasa berzikir al-afu, ya afu fa'fu anna khotoya, ya afu fa'fu anna khotoyana, ya, senantiasa untuk berzikir Asmaul Husna tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan menghilangkan dosa-dosanya, insya Allah. Ya, demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat diharapkan ketika kita sudah mempelajari Asmaul Husna, Al-Afu dan Al-Ghafur, kita sebagai makhluknya yang tidak terlepas dari dosa maupun kesalahan, terus kita meminta maaf kepada Allah. Kita sudah mempelajari bagaimana langkah cara untuk melakukan taubat kepada Allah, untuk meminta ampunan kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya afu fa'fu anna khotoyana. Ya Allah yang Maha memaafkan, maka maafkanlah semua kesalahan kami. Maafkanlah semua dosa-dosa kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi itu tujuan kita mempelajari Asmaul Husna, Al-Afu dan Al-Ghafur. Adapun setelah ini diharapkan teman-teman untuk mengerjakan uji kompetensi. Ya, bagian 1 dan bagian kedua. Bapak ulangi, bagian 1 dan bagian kedua. Dikerjakan masing-masing. Yakin dengan kemampuan kalian. Yakin dengan pemahaman kalian. Kerjakan masing-masing. Kemudian setelah selesai, silahkan minta dikoreksi dulu dengan bunda maupun ayah. Ya, setelah dikoreksi, mungkin ada bagian yang perlu diperbaiki. Maka setelah itu, silahkan jangan lupa diberikan nama di atasnya, baik lembar pertama maupun lembar kedua, difoto jelas dan dikirim ke Bapak. Bapak ulangi, kerjakan sendiri, yakin sama kemampuan kalian, kemudian baru minta dikoreksi ke orang tua, ya, diperbaiki, kemudian berikan nama, foto jelas dan dikirim ke Bapak melalui Japri. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.